Pengaruh Prabowo Subianto di kancah global mulai menunjukkan dampak nyata. Saat Indonesia dilanda banjir Sumatera, satu dunia menolak berdiam diri dan sigap menunjukkan aksi solidaritas. Negara Timur Tengah seperti Iran dan Palestina menjadi yang paling getol meringankan duka tanah air. Sementara Jepang, Rusia hingga Malaysia juga terus mengerahkan upaya untuk membantu Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ikatan kuat yang terus dibina Prabowo di Timur Tengah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia mempunyai kedekatan luar biasa dengan Timur Tengah. Sejak dulu negara-negara raksasa selalu menjadi mitra tanah air lewat kerjasama di berbagai sektor. Hubungan tersebut akhirnya semakin kuat setelah Prabowo Subianto menaiki kursi presiden. Politisi 74 tahun itu selalu melirik Timur Tengah di saat kekuatan global menjauhinya karena rentan konflik. Salah satu yang paling kentara tentu kedekatan hubungan Indonesia dengan Palestina. Setelah Pak Prabowo menjabat, Nusantara semakin rutin mengirimkan bantuan ke bumi para nabi. Sudah tak terhitung lagi seberapa banyak bantuan yang telah dikerahkan untuk menolong warga Gaza. Namun RI 1 justru mengaku tidak akan berhenti melakukan kebaikan tersebut. Kita kirim bantuan, kapal dan Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Dan kita terus komit untuk mendukung ini. Tak cukup sampai di situ, Prabowo juga menjadi sosok yang paling depan untuk membela hak-hak Palestina. Setiap kali tampil di konferensi internasional, RI 1 tidak pernah lupa melantunkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Sebut saja seperti di KTT perdamaian di Mesir, KTT ASEAN hingga sidang umum PBB. Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Lanjutnya, selain Palestina, Indonesia juga berkali-kali menjalin kedekatan bersama Iran. Contohnya terlihat beberapa waktu yang lalu saat negeri para mullah dihantam musibah kekeringan hebat. Saat itu curah hujan di Iran mengalami penurunan drastis dengan mencatatkan 1 mm saja di tahun 2025. Hal ini diperparah dengan ketersediaan air yang cuma mencapai 5% di 32 bendungan. Masalah tersebut akhirnya mengancam kelangsungan hidup lebih dari 14 juta penduduk Teheran. Sampai-sampai mereka dikabarkan harus mengurangi konsumsi air sekitar 10%. Namun solusi tersebut masih belum cukup karena kekeringan yang terlalu parah. Menghadapi masalah tersebut, Indonesia langsung bergegas mengambil langkah cepat. Pemerintah dikabarkan terus memantau perkembangan Iran dan berkoordinasi dengan kedutaan RI di Teheran. Indonesia disebut telah mengaktifkan mekanisme darurat untuk segera mengirimkan bantuan. Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan yang disampaikan pemerintah Iran. Tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Langkah cepat Iran Palestina membantu Indonesia. Hubungan baik yang dibina Prabowo Subianto ternyata memberikan dampak luar biasa untuk Indonesia. Negara-negara Timur Tengah menunjukkan rasa solidaritas seperti yang dilakukan Indonesia. Contohnya baru saja terjadi di tengah musibah yang merenggut wilayah Sumatera. Seluruh tanah air berduka akibat bencana banjir dan tanah longsor di sebagian Pulau Andalas. Kabar terbaru menyebutkan sudah lebih dari 800 nyawa terenggut dalam bencana maha dahsyat tersebut. Sementara otoritas setempat melaporkan masih ada 600 orang lebih yang dinyatakan hilang. Hal ini belum ditambah dengan ribuan warga yang mengalami luka, kehilangan rumah, dan lain-lain. Jika di total terdapat setidaknya 3,2 juta jiwa yang mengalami dampak langsung di 3 provinsi berbeda. Melihat masalah ini, negara-negara yang punya kedekatan dengan Indonesia langsung memberikan uluran tangannya. Salah satunya Presiden Iran yakni Masoud Pezeshkian yang menyampaikan bela sungkawa mendalam. Saya menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia. Kami sangat berduka atas tragedi yang telah merenggut nyawa dan melukai banyak orang di negara Muslim yang ramah dan bersaudara ini.
Namun Pezeshkian nampaknya belum puas hanya dengan mengucapkan bela sungkawa. Politisi 71 tahun ini menawarkan bantuan lengkap untuk membebaskan penderitaan rakyat Sumatera. Pemerintah Republik Islam Iran mengumumkan kesiapan penuhnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada masyarakat di daerah terdampak, tutur Pezeshkian. Di sisi lain, bantuan tak terduga juga hadir dari warga Gaza. Mereka yang selama ini mendapatkan bantuan sama sekali tidak melupakan jasa-jasa yang diberikan Indonesia. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mengirimkan donasi senilai $1.000 atau 15 juta rupiah. Dana tersebut diketahui berasal dari seorang warga Gaza bernama Abu Ahmad. Dengan segala kerendahan hatinya, Ahmad meminta maaf karena tidak bisa membantu lebih banyak. Padahal sentuhan tersebut sudah lebih dari cukup untuk sedikit meringankan penderitaan rakyat Sumatera. Terlebih, dana tersebut sejatinya bisa dipakai Ahmad untuk merangkul keluarganya di Gaza yang sama-sama masih kesusahan. Namun Ahmad dengan tulus membagi sebagian rezekinya sembari mengirimkan doa tulus untuk keselamatan rakyat Sumatera. Mohon maaf karena jumlah ini terlalu kecil menurut kemampuan saya. Kami memohon kepada Allah agar mengampuni saudara-saudara kami di sana, melindungi mereka dari bahaya dan menyembuhkan luka-luka mereka. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, ujar Abu Ahmad. Selain Iran dan Palestina, sejumlah negara lain juga ikut berbondong-bondong membantu Indonesia. Sebut saja Perdana Menteri Jepang yakni Sanae Takaichi yang ikut berduka atas musibah banjir Sumatera. Jepang menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan guna mendukung upaya pemulihan dan penanganan pasca bencana. Jepang akan terus berdiri bersama sahabat-sahabat kami di masa yang sulit ini. Gestur serupa juga diperlihatkan Presiden Rusia yakni Vladimir Putin. Terimalah ucapan bela sungkawa yang mendalam terkait jatuhnya banyak korban jiwa. Kami berharap daerah-daerah yang terdampak dapat secepatnya pulih kembali pada kehidupan normal, aman, dan sejahtera. Ucapan duka juga disampaikan oleh pemimpin dunia seperti Mohammed bin Salman hingga Raja Charles III. Sementara negara-negara tetangga seperti Malaysia langsung mengirimkan obat-obatan dan peralatan medis seberat 2 ton serta mengirimkan dokter ke Sumatera. Dapatkan celana pendek bahan premium murah meriah mulai dari 20 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Hubungan yang membuat Israel takut. Solidaritas Iran dan Palestina kepada Indonesia justru membuat Israel panik setengah mati. Pasalnya, Indonesia masih akan mengerahkan dukungan kepada dua negara tersebut di tengah situasi pelik seperti sekarang ini. Terlebih, Israel masih saja melakukan tindakan sembrono di kawasan Timur Tengah. Contohnya, baru-baru ini negeri Zionis kembali menabuh genderang peperangan bersama Hizbullah di Lebanon. Kelompok yang didukung Iran ini terus diserang meskipun keduanya telah sepakat menjalin gencatan senjata. Israel dengan keji memberondong infrastruktur militer Hizbullah yang sama sekali tidak memantik konflik. Hal serupa juga terjadi dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Israel dilaporkan kembali mengingkari perjanjian tersebut usai menyerang tenda para pengungsi di kawasan Khan Yunis. Meski sudah menewaskan 5 orang, pasukan IDF justru sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka justru menuding Hamas dan para pemukim sebagai pihak yang melanggar gencatan senjata. Sikap semena-mena ini diprediksi bakal segera berakhir dengan campur tangan Iran dan Indonesia. Pasalnya, kedua negara ini selalu berani pasang badan untuk membela hak-hak Palestina. Bahkan Iran dan Indonesia telah dijadwalkan bakal segera menggelar pertemuan. Iran telah resmi mengundang Prabowo Subianto dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan kedua negara. Jika terrealisasi, bukan tidak mungkin kedua negara bakal kembali bekerja sama untuk melenyapkan Israel. Kekuatan militer Iran terbukti mampu melumpuhkan negeri Zionis saat perang beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Indonesia masih konsisten dengan rencananya mengirimkan 20.000 pasukan ke jalur Gaza.
Dapatkan harga promo sneakers keren dari Hipzo cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Jadi begitulah cerita solidaritas Timur Tengah berkat pengaruh besar Prabowo Subianto. Gimana menurutmu? Adakah komentar tentang cerita tadi?